Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Sadifa Melani, NIM 1803211000032. Baik, di sini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah ekonomi sumber daya alam, yaitu di sini ada 4 pertanyaan yang diberikan. Soal yang pertama adalah, apakah Indonesia mempunyai cadangan sumber daya alam yang banyak? Bagaimana pendapat Anda? Iya atau tidak? Dan jelaskan. Baik, menurut pendapat saya itu Indonesia memanglah memiliki sumber daya atau sumber daya yang banyak. Akan tetapi untuk masalah cadangannya ini, yang mana pada saat ini sudah diketahui hingga 20 tahun yang akan mendatang, yang menjadi tantangan terbesar yaitu cadangan yang semakin menipis karena adanya pemanfaatan yang berlebihan, sehingga untuk cadangan sumber daya alam tersebut seperti halnya sumber energi yang ada yaitu minyak, gas bumi, dan juga batu bara dan sebagainya. Di sini seperti halnya saat ini adalah cadangan minyak yang ada saat ini sebesar 4,2 miliar barrels dengan produksi per tahunnya itu 347 juta barrels. Sedangkan cadangan untuk gas bumi di sini sebesar 107 triliun kubik kaki dengan produksi per tahunnya 3,06 triliun kubik kaki. Untuk cadangan gas bumi sebesar untuk cadangan yang batu bara sebesar 21,13 miliar short tons dengan produksi per tahunnya 256 juta short tons. Nah, berdasarkan dari cadangan tersebut, maka dalam jangka 20 tahun yang akan mendatang, perkiraan Indonesia itu akan tetap mengimpor dari luar negeri demi untuk memenuhi kebutuhan lokalnya mereka sendiri. Baik, untuk soal yang nomor 2 yaitu bagaimana pandangan Anda terhadap deflasi dan kelangkaan SDA yang ada di Indonesia, baik hayati maupun non hayati. Menurut pandangan saya sendiri yaitu deflasi berarti penggunaan atau pengambilan sumber daya alam yang ada di Indonesia dalam jumlah besar atau dalam jangka panjang secara terus-menerus, sehingga hal tersebut mengakibatkan persediaan sumber daya alam yang akan menjadi sedikit, bahkan akan menjadi habis pada akhirnya. Nah, sedangkan terjadinya kelangkaan SDA yang ada di Indonesia pada bagian hayati seperti pohon, hewan, dan lain-lain. Nah, yang pohon seperti pada penebangan pohon secara besar-besaran yang yang akan digunakan untuk pembangunan bagi para investor atau yang ingin membangun pembangunan di daerah di situ. Nah, sehingga adanya penebangan pohon tersebut, maka persediaan pohon di sana atau pohon di daerah itu akan menjadi semakin menipis. Misalkan untuk contoh yang hewan seperti penangkapan ikan yang ilegal. Nah, seperti penangkapan ikan yang ilegal, maka persediaannya pun akan menjadi sedikit. Sedangkan adapun yang non hayati seperti minyak, gas alam, dan lain sebagainya, yang mana cadangan untuk saat ini itu semakin menurun seperti halnya yang sudah saya jelaskan pada jawaban nomor 1. Untuk soal yang nomor 3 itu, apa pendapat kamu tentang eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran? Alasan tujuannya untuk pembangunan. Nah, untuk pendapat saya sendiri terkait eksploitasi tersebut yaitu eksploitasi di sini berarti memiliki satu arti adalah kegiatan pengambilan sumber daya alam dengan sewenang-wenangnya dalam jumlah yang banyak untuk dijadikan pembangunan hanya demi memberikan keuntungan pribadi atau dalam kepentingan ekonomi saja tanpa memikirkan kepatutan sekitar dan juga kompensasi kesejahteraan bagi lingkungan sekitarnya. Untuk eksploitasi di sini yang dijadikan untuk pembangunan, maka ini seperti adanya seorang pengusaha yang menggunakan pengambilan SDA sewenang-wenangnya untuk dijadikan
mendirikan suatu bangunan atau suatu usaha yang mana keuntungan dari hasil usaha tersebut akan dimiliki oleh pengusaha tersebut. Nah, pengusaha tersebut mendapatkan keuntungan, sedangkan di sekitarnya tidak akan mendapatkan keuntungan atau malah dirugikan. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, apa yang kamu ketahui tentang konservasi? Tulis berdasarkan jurnal yang telah kamu review. Nah, berdasarkan jurnal yang saya review di sini yaitu, konservasi itu sendiri memiliki arti pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan juga sesuai dengan kelestarian lingkungan yang dilakukan dengan jangka panjang dan juga dapat berkelanjutan. Maka berdasarkan dari jurnal yang saya baca dengan judul Konservasi Hutan Mangrove sebagai Ekowisata pada tahun 2010 yang ditulis oleh Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Nah, pada jurnal ini dijelaskan bahwa terdapat suatu hutan mangrove yang ada di kawasan Sungai Wain Balikpapan. Nah, di situ dilakukanlah pemanfaatan atau pengelolaan yang dilakukan oleh salah satu peneliti di sana, yaitu untuk dijadikan sebuah ekowisata di mana menggunakan secara konservasi atau pengelolaan sumber daya alam yang ada di hutan tersebut seperti pohon mangrove itu sendiri. Nah, untuk terjadi dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan tersebut, maka diperlukannya adanya dukungan atau aspek-aspek yang dapat mempengaruhi akan berhasilnya. Seperti aspek di sini seperti kondisi umum hutan mangrove itu sendiri, peran serta dan juga kesadaran dari masyarakat sekitar, pelaksanaan kebijakan pemerintah dan juga dukungan undang-undang serta dukungan BLH dan perguruan tinggi di sekitarnya. Maka dengan beberapa aspek tersebut kondisi hutan mangrove tersebut dapat dijadikan pembangunan dalam jangka panjang dengan memasukkan konservasi atau pengelolaan sumber daya alam yang ada di hutan mangrove tersebut. Baik, terima kasih. Yang hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.